Tanggungan banyak ya Pak? Lumayan. Banyak. Oh boleh minum dong Pak. Ya, makanan boleh Bungkus. Boleh. Berarti kunci utama buat memperbaiki pola hidup itu ya Pak? Iya. Jangan. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Ayo Obrolin Yuk. Weh, kita ngapain sih Al sebenarnya? Kita hari ini lagi podcast. Podcast. Yoi. Lagi ini podcastnya ngomongin tentang apa nih? Temanya sih gaya hidup dan kesehatan ya. Gaya hidup dan kesehatan. Iya. Kayaknya seru nih ya pembahasannya. Banget. Apalagi gaya hidup ya kan. Betul. Kira-kira guest star-nya siapa sih Al? Lu nggak tahu emang gestarnya siapa? Gak tahu, so gue belum dikasih tahu. Wah, gestarnya nih guru terhits di 48. Wah, siapa tuh? Terhits, terganteng, terpopuler, ter semuanya. Kayak gue kenal deh. Siapa tuh? Coba tebak. Siapa ya? Pak Bambang, Salah. Pak Kus. Salah. Aduh, gue bingung deh siapa. Yang suka iseng ya? Parah. Isengnya banget. Yaudah deh Al, daripada gue penasaran, udah panggil aja deh. Langsung aja kali Iya, ya. kita panggilin. Kita panggil Pak Endi. Assalamualaikum Pak Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, wabarakatuh. senyumnya lebar banget nih Bapak. Iya dong, Is. ibadah. Kabar gimana nih? Kabar Bapak? Baik banget. Baik banget. Hei, Aman, sejauh ini aman semua Pak? aman. Anak Aman. tetap masih ada 5, aman. Banyak ya Pak? Banyak. Tanggungan banyak ya Pak? Lumayan. Banyak. Sekarang anak pertama umur berapa nih Pak? Anak pertama umur berapa ya? Baru kuliah maba. Oh, baru maba. kuliah. Rasanya Kalau berapa? yang paling kecil, Yang buat kecil yang sekitar 2 tahun. oh masih lucu-lucu ya Pak ya? Iya kan? Lagi lucu-lucunya. Iya. Bapak, kalau ini maksudnya kayak Bapak tuh ada ini nggak sih Pak, treatment hidup sehat? Hidup sehat ya. Kalau saya hidup sehat itu ya nggak konsumsi yang nggak ada micin-micin lah sebenarnya. Oh, Iya, benar. gitu. Nggak ada misi-misi Iya, ya Pak? nggak ada micin-micin, olahraga teratur. Ya, biasanya kayak saya kalau misalkan habis pulang, biasanya jogging di komplek lah gitu. Oh Bapak jogging juga? Ya jogging di komplek aja. Terus Bapak kalau misalkan kan kalau Bapak ngajar tuh kan pasti ada waktu kosong tuh. Iya. Nah biasanya kalau nggak ada jam ngajarnya itu biasanya Bapak ngapain? Muterin lapangan. Muterin lapangan. Terin lapangan. Sehat banget ya. Sehat. Iya, Tetap sehat. sehat ya kan? Semakin tua harus semakin sehat. Oh, Jangan harus semakin semakin tua bugar ya, jangan Pak. semakin Iya, sakit. Betul. Terus kayak apalagi kan kalau seumuran kita kayak gini kan kita harus ngejaga dari sejak dini kan Pak. Kayak harus menjaga pola hidup sehat. Tips dari Bapak apa nih Pak? Buat kita-kita. Sebenarnya sih kalau untuk anak-anak muda itu jangan malas ya. Iya bener sih Bener-bener ya dari Pak. malas kan. Sama. Lu bangun Betul. tidur, lu megang handphone, abis lu nonton YouTube kayak Sabtu kan. Iya. Browsing yang gak jelas. Mau mager susah, mau lari jogging aja susah ya kan. Iya, Bener nggak, betul. Pak? Benar. Mau mandi Bener aja banget. males. Mau mandi Pak. males ya kan? Iya. Iya. Mau ngambil chargeran aja males. Bedanya cuma 2 senti. Nah, iya itu mager. Jadi malas ya jogging-jogging ya. Nggak tahu tuh panjang tangannya berapa senti, 2 senti doang nggak ngambil ya kan? Ih, benar. repot banget. Pak, Ya, dulu ya. Bapak tuh pas di SMA sekolah olahraga juga nggak sih Pak? Suka olahraga. Suka juga? Berarti udah dari lama nih Bapak sekolah olahraga? Dari SMP saya suka olahraga. Oh dari SMP? Sampai SD lah. Dulu Bapak kalau SMP, SMA gitu olahraga suka ngapain Pak? Silat. Oh Bapak anak silat. Oh keren. Apa sih kalau silat tuh kayak ikat itu ya Pak? Apa namanya? Ikat pinggang. Oh ikat pinggang ya Pak? Gesper itu mana namanya? Bukan Sabuk, dong. sabuk. Sabuk. Iya mau apa sih kan gitu silat. Iya, ya nggak salah sih kan ikat kan namanya Iya, ikat bener. di Iya pinggang ya. iya bener. Ikat. Iya ya betul. kan? Iya betul.
nggak ada yang salah. Nggak salah. Silatnya udah ini banget Pak. Udah apa? Maksudnya udah di level tertinggi atau gimana? Di level itu tinggi enggak Atau sih, enggak? enggak. Biasa. Ya biasa sih. Biasa-biasa. Iya biasa-biasa aja, tapi ngebuk orang lumayan lah. Oh, ngegebuk orang. Enggak. Nggak ngegebuk orang buat ini ya Pak. Buat tanding. Iya buat tanding. Ya. Jangan buat ini, buat keributan. Nggak Enggak Saya boleh, kayak buat enggak boleh. berantem, Enggak itu boleh. jangan. Enggak boleh. Pak, dulu Bapak nih pas di SMA, teman-temannya ada yang kayak ngerokok gitu Pak. Ada nggak sih Pak? Ngerokok ya wajar ya kalau dulu zaman dulu ya. Oh. Ya wajar ya kalau ngerokok. Gitu. Tahun berapa sih Bapak tuh waktu SMA? Sekitar tahun berapa? Tahun berapa ya saya? Tahun 99 apa itu Pak dari? Jauh ya? Jauh banget. Jauh ya? Jauh banget nih sama kita Apalagi ini. zaman dulu tuh ini nggak sih Pak? Maksudnya Hmm. kurang nggak terlalu ketat ya Pak peraturannya? Atau Ketat sih, ketat Oh, banget. ketat juga. Iya. Oh zaman dulu tuh kalau bisa gini ya, mukul beneran gitu. Gambar beneran. Gurunya Pak. Iya, gambar murid. Dulu Bapak pernah kena nggak tuh? Alhamdulillah pernah. Oh, pernah. Ya nggak apa-apa sih ya Pak ya. Iya. Sekali-sekali tapi jadi pelajaran. Iya bener, jadi pelajaran. Tapi berkali-kali ya. Jadi. Pak, zaman sekarang nih kan banyak banget ya Pak, Iya. cewek, cowok suka ngerokok gitu ya Pak ya. Oh, Apalagi iya, sekarang iya. makin banyak nih Pak berita-berita seks bebas di mana-mana. Itu tanggapan Bapak gimana sih Pak buat anak-anak remaja zaman sekarang nih? Apa ya? Kalau ngerokok apa sih ininya sih, nikmatnya apa sih kalau misalnya ngerokok gitu? Kalau masalah seks bebas itu ya lu ngapain harus berbuat seks bebas gitu? Iya kan? Juga, Pak. Lu ngapain berbuat seks bebas? Kan cinta itu emang harus pakai seks bebas. Iya. Harus nge-seks kan enggak juga. Kan bisa dilakukan sama hal-hal lain ya Pak. Iya, ya, gitu. Kayak misalnya kita bertukar cerita. Bertukar cerita dan lain-lain gitu. Terus lu korbankan yang bukan jadi calon suami kan? Iya, betul. Itu Lagi buat pula apa? kan seks bebas tuh sebenarnya emang ya maksudnya kita juga nanti pas menikah juga ya nantinya maksudnya Bebas, terserah lu ya kan? Bebas. Karena kan sudah sah kan, udah Iya, halal. Udah hak milik paten ya Pak Hak kalau milik kayak gitu. paten, iya. Paten. Terus kalau kayak kita kan nih suka istirahat tuh makanannya Indomie ya kan Pak. Terus kayak minumnya es teh manis. Itu kan gak sehat banget kan Pak. Sehat bagi yang penikmatnya, enak-enak aja sih Oh sebenarnya. iya, bagi Tapi kan, penikmatnya. Enak Pak, tapi nanti pas di tuanya gak efeknya itu kan nggak dari sekarang. Efeknya itu ketika kalian nanti umur-umur sekitar ya 40-an, 30 berapa itu udah mulai terasa efek minuman dan micin kan gitu. Kayak gitu. kayak apa namanya pernah juga kalau misalkan di masa remajanya itu suka minum teh-teh yang kemasan gitu kan, nanti tuh efeknya pas tua kalau nggak salah tuh bisa jadi pengentalan darah, tuh misalkan kayak jadinya tuh darahnya tuh terhambatnya tuh lambat gitu Pak. Ada yang kayak gitu juga sih Pak, saya dengar dari Dengar ya? cerita Kamu cerita? mama saya. Oh, Mamanya storytelling ya. Iya. Oh begitu, Karena baik. saya sendiri suka banget nih minum teh-teh kayak gitu. Oh, diceramahin ya. Iya, padahal enak kan. Oh, iya. sebenarnya boleh sih tapi jangan kelebihan. Iya. Jangan setiap hari lah, Iya, boleh benar, tapi Pak. nggak setiap hari, lebih Karena baik mah minum sesuatu air yang putih. berlebihan itu tidak baik ya, Iya. kawan-kawan. Apalagi kan kita kan aduh secara jelas nih ya, kita kan anak multimedia Pak. Beuh. Pasti banyak tugas kan Pak. Udah pasti stres, Iya, terus oke. tidurnya tuh Iya. nggak karuan gitu kan Ini Pak. curhatan kalian ya? Ya, kita Mewakilkan, Oke. mewakilkan. Oke. Apalagi nih kayak kalau menurut saya gaya hidup itu juga ini nggak sih Pak pengaruh sama stres, terus pikiran kita tuh kemana-mana gitu Pak. Gini, jadi ketika kenapa sih orang bisa stres kan gitu? Iya, Berarti kan ada tekanan, betul. ya kan? Kenapa ada tekanan? Berarti ada manajemen waktu lu yang agak benar sebenarnya. Banyak waktu yang dibuang-buang gitu. Tapi ketika kamu itu misalkan manajemennya waktunya baik, lu nggak akan ada stres. Stres itu akibat satu banyak mungkin tekanan, lu mikirin tugas banyak, tidur kurang, terus makanan nggak sehat. Betul, betul. Nah itulah gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa memanage manajemen waktunya baik, misalnya ada waktu kosong, dibuat mengerjakan tugas sedikit gitu kan.
Nanti jam sekian lu istirahat, jam 9 lu tidur, habis lu bangun lagi, lu kerjain tugas, lu belajar dan lain-lain, itu aman-aman aja sih, nggak ada istilahnya sakit kepala dan lain-lain. Iya benar sih Pak, kayak kita tuh penting buat manage waktu, ya kan? Bener. Benar-benar. Apalagi kan kita tuh kayak sering banget main HP, terus main HP buka sosmed, Bener. berlebihan. Iya. Akhirnya tugas tuh jadi nggak karuan, padahal nih sebenarnya bisa aja waktu itu bisa digunakan buat ngerjain tugas, ya kan Iya, Pak? benar sekali. Sekarang gue tanya sama lo misalkan, lo kan ada tugas, emang langsung dikerjain? Enggak kan? Enggak juga sih Pak. Kayak nanemin mood dulu nih Pak, Iya. musik, Iya benar terus itu. ngemil dulu ya Iya. kan? Ujung-ujungnya tak taunya udah mau masuk dikerjain gitu ya. Iya Pak. Malas. Ujung-ujungnya ngerjain mepet deadline. Iya, mepet deadline nangis. Iya. Besoknya, wah saya nggak bisa Pak, soalnya Masih kemarin mending nggak bisa, ketinggian." kadang-kadang nggak masuk, iya sakit ya iya. kan. Nah, Aduh, itu banyak kayak tuh kayak gitu. kenal ya Pak. Apa saya tuh Pak? Pengalaman ya langsung. Benar. Iya. Sebenarnya tuh kalau pikiran kita isinya maksudnya positif, pasti tuh semuanya tuh terjadi dengan Iya. ya secara ini sifat teratur gitu. Benar, positif. Iya, kalau misalkan kita mikirnya terlalu berlebihan, apalagi misalkan kayak tugas kita tuh kita nggak ngerti, tapi sebenarnya kalau misalkan emang kita mau kerjain itu pasti bisa, ya kan Pak? Benar sekali. Iya benar. Pak, Bapak ada tips nggak sih nih Pak buat teman-teman yang di sana nih? Biasanya kita tuh suka overthinkingin masa depan gitu Pak. Itu tuh salah satu yang ngehambat juga tuh Pak. Kayak ntar mikirin, aduh masa depan gimana nih, ntar abis SMA gue kemana gitu Pak. Ya kan sebenarnya gini, lo kan dari kelas, ya ibaratnya kalian tuh mau lulus ya kan. Iya betul. Nah, ketika lulus kan otomatis sudah memikirkan itu kan. Tapi kebanyakan memikirkan yang nggak pasti kan. Nah, Dan yang mikir nggak jelas kan. Gitu kan. Betul. Kenapa gue pikir nggak jelas? Kenapa harus dipikirin baru di kelas 12? Kenapa nggak pas ketika kamu di kelas 11 atau di kelas 10 memikirkan aku targetnya kemana dan kemana kayak gitu? Ya lu pasti nggak akan dapat apa-apa kalau misalnya dikit lagi kita tahu waktu cepet banget ya gitu. Itu susah. Iya benar. Hanya untuk bisa memfokuskan, jadi lu fokus dulu lu mau kuliah apa kerja gitu. Ya, kalau mau kuliah lu fokus kuliahnya mau di mana gitu. Ya kan, fokus kuliahnya di mana terus lu dapetin target nilainya itu dari dulu kelas semester berapa ke semester berapa itu harus meningkat kan gitu. Biar lu bisa dapat kuliah di perguruan tinggi negeri kan. iya Kayak gitu. betul. Apalagi kan kalau kita di kelas 12 ini kayak masa-masa kayak kita antara mau pilih kerja apa kuliah kan Kak. Terus kayak kepikiran terus setiap kita berangkat sekolah gitu kan. Aduh mau kemana nih arahnya. Terus jadinya tuh hidup kita tuh jadi nggak tenang gitu Pak. Iya, jadi gini ya, tugasnya lo sebagai pelajar ya, lo kan gak memikirkan ekonomi untuk menghidupkan keluarga lo dan lain-lain kan. Harusnya fokusnya belajar itu belajar, tugasnya pelajar itu belajar. Belajar itu mendapatkan sesuatu untuk lo bisa membahagiakan orang lo dengan nilai. Betul. Tapi dengan nilai lo bisa membahagiakan orang tua lo dengan lo dapat universitas negeri Iya. yang terkenal misalkan. Gitu. Itu sesuatu yang kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu kan buat lo sendiri. Iya. Bukan buat orang tua kan. Lo bisa kuliah di universitas negeri yang notabene udah punya brand gitu kan. Lo kan bangga tuh pasti kan di situ. Bangga banget Ya kan kan. bangga sangat, ibu juga bangga, bapak juga bangga pasti kan. Gitu. Pasti. Nah itu yang kadang-kadang yang lo lupa itu yang di situ gitu. Pas lo lagi, wah gue mau kemana nih ya, bingung gitu. Ya kan? Sebenarnya harus ada tujuan hidupnya gitu. Iya Kak. ada tujuan hidup. Semua orang kan punya tujuan hidup. Iya benar. Antara lo kerja, kuliah, nganggur, atau langsung nikah. Nah, Ya? biasanya nih Pak, kalau anak muda, kalau udah mentok banget nih Pak, milihnya tuh kemana Pak? Nah, gimana ya? Sekarang anak muda sekarang tuh harus punya berpikirnya tuh berpikir yang apa ya? Kalau menurut saya sih berpikir yang kritis ya. Misalnya dia berpikir ke masa depan gitu. Contohnya gimana? Gue nanti abis dari SMK ini gue mau kemana ya gitu. Gue kuliah, gue gak mampu kuliah ya. Berarti gue harus apa? Kerja. Gue kerja itu gue punya portofolio nggak? Gue mau kerjanya di mana gitu. Dan lu bayangin ya, misalkan lu kerja dengan gaji UMP ya. UMP gajinya berapa sih? 4.600.000. Iya. Ya kan? Lu kalkulasiin aja tuh, misalkan buat bayar kontrakan misalkan. Bayar kontrakan lu misalkan 800 buat makan. Ya kan? Makan berapa kan?
Misalkan makan itu 15.000 lah. Iya. 15.000 kali berapa? Kali 30 berapa? Sekitar 450-an. Iya sekitar 400 atau 300 400 segitu ya, sekitar segitu itu udah berapa tuh, dari 800 400 belum uang bensin, Iya. ya kan? Udah 1 juta lebih itu kan. Iya, nanti tinggal sisa-sisa paling buat yang lain ya, kayak listrik, belum yang lain itu habis biasanya. Belum buat ngedit, Nah, nah ya kan? yang punya pacar nih ya kan ya itu Pak. yang gajinya 4,5 tuh ya. Iya. Nah gitu kan, itu apalagi mau gimana mau buat nikah, Iya, benar. bagaimana mau punya rumah. Kalau menurut saya sih pendidikan tuh paling utama kan. Kalau menurut saya. Mm-mm. Terus gimana ya? Kayak kita mau milih apapun sebenarnya itu kan kita balik lagi, maksudnya kita tetap berdoa, berusaha ya kan Pak. Pasti nanti jalannya tuh pasti ini aja, maksudnya diarahin sama Tuhan gitu. Benar sekali. Iya. Gue boleh minum kan? Boleh. Oh, ini minum ya. Ada makanan boleh dimakan. Silahkan banget Pak. Ini mau disediain buat Bapak. Khusus. Seger banget ya. Parah. Terus kayak dulu Bapak kalau temen itu, maksudnya Bapak tuh orangnya yang kayak ya udah gabung-gabung gitu. Maksudnya kayak nggak milih-milih gitu. Atau kayak temennya milih, maksudnya bukan kayak milih yang gimana-gimana. Maksudnya kayak ini cenderungnya tuh ke arah positif gitu. Maksudnya Ini, lu kalau nyari temen gini, kalau ketika lu dapet temen lah cari temen yang positif. iya. Ya kan, kalau misalkan, kenapa? Pengaruh yang terpenting itu lingkungan. Tuh. Lingkungan pengaruh. Misalkan lu lingkungan sama orang malas, lu kan malas. Lu kan dapet orang yang rajin, lu kan ikutan rajin. Walaupun lu malas, tapi kalau sama dapet yang rajin, lu akan rajin. Iya. Kayak gitu, misalkan lu ikut sama orang yang jago, misalkan ngedesain, sedikit-sedikit lu akan pasti kasih tau, lu bisanya performance tuh begini-begini, harusnya begini-gini kayak gitu. Nah itu, tapi kalau misalkan lu sama orang yang malas, yang kan yang mager, udah nggak usah, gampang, nanti ini itu bisa gini-gini, itu pasti akan sama gitu. Jadi lingkungan bagi saya sih penting untuk memilih ya. Dan nyari teman juga penting, itu masalah lingkungan, entah dia itu lingkungannya baik atau enggak, itu banyak bawa manfaat gua atau bawa gue itu makin jelek gitu. Itu sih gitu. Tapi kalau di manfaatnya baik, gue ikutin gitu. Kalau di manfaatnya nggak baik, gue nggak ikut. Iya benar. Karena kalau misalkan kita ngikutin yang nggak baik terus, lama-lama hidup kita tuh nggak, maksudnya ya udah kita ngejalanin aja terus. Padahal sebenarnya kita kan harus ada tujuan Iya, gitu, nanti Pak. hidup lu monoton gitu-gitu aja. Iya. Lu udah gitu, misalnya lu sama orang yang suka nganggur gitu. Iya. Ya lu kan datang sih gitu. Lu kan selalu begitu. Misalkan sama orang, anggaplah misalkan sama orang penjual apa namanya ayam. Misalkan dia penjual ayam. Lu akan belajar tuh beliau. Otomatis lu akan cara tahu bagaimana lu bikin mie ayam dan dijualnya berapa, harga pokoknya berapa. Dan ini lu kan dapat ilmu di situ. Ya kan gitu. Itu jangan lihat tukang ayam, sebenarnya itu bukan tukang ayam ya, tukang mie ayam misalkan ya, tukang bakso atau apa itu, tapi dia itu adalah pengusaha kalau bagi saya itu. Iya. Iya, pengusaha mikro tau ya. Pengusaha mikro. Iya, pengusaha mikro, pengusaha dari kecil, tukang mie Iya, ayam, tukang bakso, misalkan ada di sini teman-teman yang jualan, itu dia pengusaha. Pengusaha dari mikro. Nanti lama-lama kalau misalkan dia punya cabang 10, berarti dia jadi pengusaha kan? Iya. Ya itu, jadi diawalin dari situ dulu. Jadi lingkungan dulu, lingkungan yang baik akan berbuah baik. Kalau lingkungannya sama tukang mie ayam, maka otomatis lo akan pinter membuat mie ayam. Betul. Ya, tapi kalau misalnya lo lingkungannya sama orang suka nongkrong di jembatan, lo apa yang didapat? Ya udah lo pengen nyanyi, nongkrong, gosip, gibah dan lain-lain kan? Iya betul. Nah, iya Mentok kan? situ Mentok aja ya situ Pak. aja. Ada orang jalan, gitu kan? Diomongin, ya kan? Gitu. Oh, ngata-ngatain. Nah iya gitu. Lebih baik lu tukang sama mie ayam walaupun lu cuma nyuci piring dan lain-lain, tapi lu kan dapat ilmunya dari itu. Gimana cara mie ayam itu enak atau enggak atau apa. Jangan melihat dari segi ya bajunya jelek banget, tapi dilihat dari berapa habis porsinya dia tukang mie ayam Betul. sehari ya. Iya. Kalau dia 15.000 dikali berapa sehari 50 mangkok berapa? Lumayan. Lumayan itu. Udah lumayan Iya. banget. Iya 500.000 kali sebulan. Iya. Gitu. Terus Pak, Lingkungan ya. kayak kita tuh kan kalau misalkan lagi ngerjain tugas tuh pasti kan ngemil tuh Pak. Iya. Udah ngemil,
makan ya kan, Ngemilnya sambil tiduran. Nah, sambil tiduran, terus kadang suka tiduran terus dengerin musik, tugasnya nggak dikerjain, terus lama-lama cemilannya habis, terus tugasnya nggak selesai pak. Nah kan lama-lama tuh badan kita tambah ini ya pak, lebar gitu kan. terus nggak diisi sama makanan yang kayak nggak berprotein, makanannya micin, terus minum-minuman yang bukan air putih. Menurut bapak tipsnya gimana pak? Kayak cara ngadepinnya, Ngadepin apa dulu nih? Tadi banyak nih. ngadepin ini loh pak, kayak Ngurangin deh tuh makanan kayak gitu iya, tuh pak. ngurangin makanan itu. Enggak, kalau saya ngadep, saya punya apa ya? Kalau pernah ibu saya tuh kalau ketika ada tugas gitu, kalau saya ngantuk itu ibu saya suruh saya itu muterin muterin ya ibaratnya muterin komplek untuk naik sepeda atau apa gitu. Nanti badan gue capek itu gue nggak bisa tidur malah. No. Kan keringetan tuh ya, gue Iya, nggak bisa betul. tidur. Malah ada lapar abis itu baru bisa ngerjain tugas sih kayak gitu. Kalau dulu ya. Sebenarnya sih kalau dari segi makan aja, yang penting lo bisa beraktivitas ibaratnya olahraga teratur sih. Yang malas kan olahraganya kan. Nah, betul banget itu Iya, pak. bukan tugas yang disalahin, Iya sih, ya kan? kita tuh kadang kayak tugas banyak malas olahraga, padahal sebenarnya mah olahraga mau olahraga aja ya pak. Kan yang gua tugas banyak apa stakin orang, apa nonton YouTube yang paling banyak. Nonton YouTube sih pak, Iya kan? Kayaknya yang Lebih banyak nonton YouTube. Iya, Lo ngerjain tugas berapa jam? paling sejam 2 jam. Jam 2 jam ya, misalnya lo ngerjain tugasnya yang pelajaran yang lain gitu. Dan lo nonton YouTube bisa berapa jam? Wah, nggak kehitung ya kalau YouTube Iya, pak. lo abis itu lo buka TikTok, iya, wah lo tuh. searching Instagram, buka-buka yang apa-apa itu sampai berapa jam? Bisa 3-4 jam kali pak ya. Iya, Seharian kan juga TikTok kuat ya. itu makanya, Kuat Pak. ya, ini? Kuat. Kenapa kuat? Gue tanya. Mungkin karena nggak ngebosenin kali ya. Iya benar. Bukan, karena lo suka. Iya, Ah. benar juga sih pak ya. Betul. Sesuatu itu yang suka, lu kuat lama. Tapi kalau lu namanya nggak suka, dari awal dan nggak suka, udah males, lu gak akan kuat lama. Betul. Iya, karena di otak udah suka, gue seneng nih ketawa-tawa dan lain-lain. Coba lo kasih tugasnya, nggak suka. Nah, kalau misalkan caranya nih Pak, kan kita kan maksudnya supaya tugas ini tuh kita sukain gitu, biar kita maksudnya fokus kerjainnya maksudnya nggak kebagi fokus-fokusnya tuh gimana Pak? Paksa. Benar gitu. Iya dipaksa. Lu suka nggak suka itu tugas kan? Lu menghindar, tugasnya pasti lu tanyain sama gurunya ya. Iya, Betul. Tapi kalau misalnya lu paksa kerjanya, aman. iya. Iya dipaksa. Jadi sesuatu itu yang nggak lu suka, lu paksa jadi suka. Nih. Jangan yang penikmat. Kalau penikmat kan gue suka kopi, ya udah gue beli kopi gitu. Kalau jamu, gue nggak suka jamu. Ya lu paksa. Padahal jamu itu untuk kesehatan kan? Iya, betul. Iya gitu. Terus lu paksa itu maka akan terbiasa, maka itu habit ya, habit manusia Habit. seperti itu kan. Terbiasa, maka otomatis dia akan ya udah jalan semuanya jalan. Oh udah duduk ke sini ya udah gue jalanin, kerjain dan lain-lain kayak gitu tuh habit namanya. Terus Bapak nih kan kalau kehidupan Bapak waktu udah setelah menikah, berarti kehidupan pola makanan Bapak tuh pasti udah berubah dong Pak, udah beda sama yang waktu Bapak sebelum menikah. Masih bujang ya kan? Masih Masih bujang. bujang. Apa ya? Saya kurang porsi untuk olahraganya emang berkurang saya untuk tahun-tahun ini semakin umurnya bertambah porsi olahraganya berkurang. Tapi alhamdulillah saya punya istri yang luar biasa, jadi saya di rumah itu nggak boleh makan gorengan. Waduh. Ya, jadi saya dikasih rebusan sama bakar paling nggak dibakar. Jadi Rebusan kalau dibakar. Bapak makanan setiap hari itu rebusan atau bakar gitu dong? Iya, saya hanya di sekolah bukan gorengan. Oh, Cheating-cheatingnya di sekolah ya. yang nggak ketahuan. Iya, nggak ketahuan. Iya, itu di ekspos masuk. Oh iya, ya ketahuan dong ini ntar. Ya rasanya kebongkar ini. Terus kalau itu Bapak kayak ada kayak puasa-puasa gitu nggak sih? Ya, saya ada puasa. Saya puasa Nabi Dawud deh. Hari ini puasa, hari itu enggak, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, hari enggak gitu. Selang-seling. Selang-seling. Hmm. Terus kalau makanannya berarti kan kayak
kayak misalkan ayam, terus bapak ayamnya maksudnya kayak nggak pakai minyak, jadi bapak disajin kayak ayam. Ayam itu kadang-kadang ayam itu direbus ya, habis direbus langsung dipanggang kayak gitu. Ikan juga sama tuh, ikan kadang-kadang direbus dulu dikasih apa tuh, dikasih apa itu ya, bumbu-bumbu gitu ya, habis direbus apa di apa itu istilahnya mbak saya itu, habis itu baru masukin ke air fryer ya kan. Oh, air fryer ya. Lebih minim minyak ya kan. Apalagi kan air fryer itu kalau masukin gorengan tuh minyaknya juga keluar ya Iya Pak? benar. kan? Ya. Minyaknya Kalau lagi keluar. pengen gorengan, digoreng dulu ke apa namanya? Enggak, ke gorengan dulu ya setengah matang, masukin ke air fryer. Jadi dia turun semua tuh, minyaknya turun, baru dimakan. Itu ngaruh ya Pak? Ngaruh banget. Terus berarti anak-anak bapak juga ngikut kayak bapak atau enggak? Enggak. Oh enggak. Oh Karena enggak. nggak enak soalnya kan. Iya emang. Cuma yang gak enak itu sehat ya nggak sih Pak? Yang Iya sih, ya bener kan? nggak enak. Apalagi semakin kita umurnya bertambah harus semakin dijaga. Iya benar. Kan kalian masih muda jadi aman aja ya kan. Karena masih antibodi masih kuat lah. Gitu. Tapi nih Pak, kita yang muda-muda nih, kita kan corona 2 tahun gitu ya kan. Gak kemana-mana di rumah, PJJ juga kan apalagi. Nah, kalau PJJ tuh kerjanya kayak bangun tidur, buka Zoom gitu kan. Iya. Makan sambil di kasur gitu ya kan, ngemil di kasur. Tinggalin. Iya. Oh jadi gitu ya. Ya kebongkar dong, kebuka Ini dong. masak Ya nggak apa-apa sih, Iya, masa masih kelam. ibaratnya apa ya, abis itu ditinggalin tapi balik lagi kan. Iya, balik lagi. Tapi Paling terkadang kan langsung ada yang tidur kan. nah itu biasanya tuh yang tidur gara-gara habis makan kenyang udah nikmat banget kan tidur. Wah Zoomnya nggak tahu tiba-tiba udah sendiri aja di ruangan Zoomnya kan. Terus dipanggilin. Iya. Alia banget kan, Alia banget. Ya. Ketahuan. Ya. Nah jadi kan pola hidupnya jadi jelek ya Pak ya. Mungkin mereka yang kayak selama 2 tahun kerjanya kayak gitu doang Pak, kayak olahraga juga keluar enggak gitu kan Pak karena Benar, corona. benar. Itu gimana sih Pak cara memperbaiki pola hidupnya lagi tuh Pak? Jangan malas. Kunci banget ya, kunci. Malas. Kuncinya itu pola hidup sehat itu jangan malas. Lu malas berolahraga. Intinya sih lu makan apa aja bebas sebenarnya, tapi olahraga gitu. Tuh. Karena kan saya udah malas olahraga, jadi olahraga itu berkurang. Kalau sepedahan juga hari Sabtu sama Minggu doang gitu. Intinya sih kalau misalkan lu mau makan apa aja gitu, tapi olahraga teratur sih aman-aman aja gitu. Soalnya kalau kita nggak olahraga, ya berdasarkan pengalaman saya sama teman-teman saya ini suka bawa minyak angin Pak atau koyo karena badannya mudah sakit Pak. Ngerti Jadinya nggak? remaja jompo. Iya. Jadi bawaannya nih Pak kalau lagi istirahat kedua, aduh bawaannya pengen tidur. Iya. ya, Pak. Karena tuh ya udah sakit tubuh kayak. Tidur lama juga sakit Pegel-pegel kok, pegel-pegel. Tidur kan yang bagus berapa? 8 jam. Iya, 8 Jadi kalau jam. kelebihan tidur juga nggak sehat juga. Gitu. Iya. Kayak gimana ya Pak, kalau kita sering mudah sakit gitu, kayak batuk, pilek, itu tuh karena kitanya yang nggak ngejaga atau emang kondisi suhu ininya Pak, suhu apa namanya? Suhu udara di Suhu udara. sini ya. Jadi ke tubuh itu kan ada apa ya? Ada peringatan ya. Jadi kalau misalnya batuk itu ada sensor di tubuh itu menyatakan bahwa sensor untuk lu istirahat gitu. Kalau misalnya batuk kan berarti lu nggak boleh makan yang berbau minyak-minyak dan lain-lain. Itu udah sensor, Matching udah gitu sensor. kan, Pak. Dari batuk, menelan tenggorokan sakit itu udah sensor. Tapi kalau terusin makan lo pasti akan sakit gitu. Itu udah sensor. Tuh. Sebenarnya tubuh manusia itu keren banget. Allah ciptakan manusia itu sempurna emang. Karena mempunyai sensor yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalnya sensor yang udah ada, berarti lo harus apa nih? Oh, gue harus makan, gue istirahat yang cukup, gue harus begini, gue harus begini. Gitu. Jangan batuk malah minum es, makan gorengan ya lo nggak tahu batuk gitu. Kalau minum-minum hangat, air biasa, banyakin air putih, apa? Nah tapi terkadang nih anak muda kadang udah dikasih sensor gitu ya, udah dapat warning tapi tetap aja digas gitu Pak. Udah Ya itu, batuk. makanya kita harus ngejaga, minum air Betul. putih yang Ya, banyak, minum air putih yang banyak. terus Minum air makan putih banyak. buah juga. Iya itu buah. Karena orang berpikir buah mahal kan?
Ya. Bener nggak? Iya, Betul. tapi pepaya murah pak. Iya, pepaya, tomat masuk buah apa termasuk? Buah, tomat buah. ya? Buah. Bukan sayur-sayuran. Bukan. Oh, Tomat kan bisa di jus pak. oh iya betul. Semua juga bisa. Tomat juga di jus bisa. Bisa. Saya suka tomat. Bapak kalau misalkan makan buah, biasanya bapak makan buah apa? Tadi pagi saya makan kedong-dong pagi-pagi. Oh, Tanya kedondong. kedong-dong. Kedondong tuh rasanya asam. Ah, kalian masih nggak kenal kan kedong-dong? Dondong tuh yang kecil kan. Kok hijau? Coklat dong, coklat kan Pak kedondong. Enggak, itu sama kedong-dong itu hijau sih agak kuning-kuning gitu. Kedong-dong. Rasanya Rasanya asam banget. asam banget. Pagi sih udah makan. Pagi bapak Pagi-pagi, Pak. Pagi sih makan. nggak sakit perut pak. Enggak. Enggak. Bapak udah tahan banget ya perutnya. Alhamdulillah saya makan kedong-dong. Terus kadang-kadang ada kalau pagi mbak saya tuh menyiapkan air kembang apa namanya? Kembang apa tuh yang warnanya ungu? Coba browsing deh apa sih Kembang namanya? telang. Nah, kembang telang. Telang. Teh. Enggak teh. Jadi di rumah itu ada pohon telang ya namanya. Telang. Buah telang, saya ambil, dicelupin di apa namanya? Air panas. Bukan, enggak air biasa. Dibersihin, masukin terus taruh kulkas. Nanti berubah warnanya menjadi ungu. kayak- Oh iya. Habis itu saya minum. Iya, tahu Saya kayak pernah tahu. dengar ya pak yang kayak apa sih namanya saffron ya pak. Kalau saffron, Saffron itu itu kan lebih kalau mahal. iya tapi itu juga sehat kan pak. Itu sehat tapi mahal. Telang versi murah gitu ya Telang Pak. itu versi murah Versi dan murah. aman. Dan dia antioksidannya tinggi soalnya. Sehat banget ya Dan ibu katanya bapak bisa ini. awet muda di riset. Wah, Wih, Pantes. telang ya, Oh, telang. yang pantas sih awet muda. udah ada langsung hasilnya nih depan mata, bener nggak? Telang. Setiap hari saya minum itu. Ada telang. Bapak ada tips nggak sih Pak buat kayak minuman-minuman nih atau makanan yang murah tapi sehat? Air putih. Tuh air putih, Air putih. Iya, benar. makanan yang sehat itu kentang rebus. kentang rebus, bener. Tempe Tempenya digoreng apa direbus? Enggak, tempe mentah aja makan. Boleh Emang Pak. boleh pak. Boleh kan tempe itu udah dikukus sebenarnya kan dia udah Oh, yang dimasak. Oh, Yang iya. bisa kan udah dikukus tahu gitu kan? Iya benar. Iya. Sama sambal pecel aja udah gitu makan enak gitu. Itu sehat tuh Pak jadinya kalau pakai sambal. Sehat sambal pecel ya saya. Sambal pecel tuh Bukan yang dari kacang saus-saus ya, iya Pak? dari kacang Dari yang kacang, kan? Kayak gado-gado juga sehat Iya, nggak sih pak? benar, sehat Iya kan? banget itu. Saya suka tuh gado-gado. Ya, Oh kalau gado-gado itu kan jadinya sehat ya Pak? Iya dong. sehat. Tapi ada satu sisi kalau katanya sih kalau yang punya asam urat nggak boleh makan kacang-kacangnya. Oh Tapi, iya itu nggak Iya, boleh. benar. tapi saya nggak punya asam urat. Alhamdulillah. Kalau Ivana kolesterol. Masih muda terus loh. Iya Pak di kelas angkanya nggak bisa gerak. Itu pak karena Fana tuh, Pak. kayak efek ya hidupnya tuh kayak kurang sehat pak. Oh, ya Iya. kebanyakan Jarang daging makan lah, kebanyakan putih. daging. Iya. Iya. Makan Apalagi kan daging. Tapi air putih tetap minum. minum. Tapi kalau saya jarang sih Pak. Iya jangan. Harus minum air putih banyak. Terus banyak. Kasihan ginjalnya nanti. Iya betul. Itu sih. Ini tentang kesehatan sih bukan dokter loh, saya guru desain Ya animasi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Bapak hidupnya sehat banget. Kita kan mau tahu nih. kayak Betul. Jangan gitu loh. Multimedia itu Hidup multi sehat, talent. Belum tentu matinya cepat biasanya. Kan kalau kematian kita kan udah ini ya pak. Maksudnya udah menunjukkan yang terbaik Oh gitu. iya oke sih. Bener Tapi tuh dong, orang Pak. sehat aja cepet matinya aja gitu kan. tapi Apalagi- kalau umur kan gak ada yang tahu ya Oh, iya, Pak. oke, Umur oke. gak ada yang tahu. Benar. Setidaknya kita mencoba menjaga kesehatan ya kan. Iya. Dari sakit-sakit kayak. Ngaruh nggak sih pak kayak keturunan dari orang tua kayak bikin diabetes? Saya punya orang tua ada kok. Oh ada. Ada. Itu emang bener ngaruh keturunan gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ada ngaruhnya ya. Pengaruh pasti ada, kalau kata dokter itu genetik pasti ada lah. Gitu makanya jaga kesehatan kayak olahraga gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak jaga pola hidup kita bisa kan maksudnya nggak Aman. aman kan? Iya aman. Aman. Gitu aman. Ada lagi? Mau nanya ya? Bapak nih biasanya kalau misalkan ngisi waktu luang Bapak tuh Bapak ngapain sih? Ngaji. Masya Allah. Ini gak gimmick kan Pak? Enggak gimmick, Oh enggak ngaji. gimmick. Gitu. Bapak ada anjuran gak nih kayak buah-buah yang kita konsumsi gitu setiap pagi tuh apa? Kan harusnya kalau pagi tuh makan buah gak sih pak?
harusnya atau makan siang? Kalau bisa sih makan nasi. Kan karbohidrat kan butuh karena aktivitas kalian itu banyak ya kan. Iya. Karbohidrat juga dibutuhkan, berarti lu nggak makan karbohidrat gitu, jangan salah. Jadi karbohidrat juga butuh, bukan salah nasinya gitu. Nanti kalau misalkan siang ya bisa makan buah, gitu. Buah itu kan banyak serat, Iya. Tuh. ya kan gitu. Gitu sih. Sebenarnya itu aja, cuma makannya tetap makan nasi. Gitu makan nasi, habis itu ya makan buah. Kayak tadi saya pagi makan nasi sedikit, habis itu makan kedong dong di sini tadi. Oh, tapi udah makan nasi ya, Pak? Udah makan nasi. Karena emang karbohidrat wajib bagi saya karbohidrat. Karena butuh karbohidrat kan. Tubuh itu Tapi butuh. pagi-pagi bisa juga kita makan roti kan, Pak? Kalau tipe yang anak-anak sekarang kan ada yang nggak bisa makan nasi dulu. Saya sebenarnya sih apa Pakai ya? roti. Roti sih iya sih enak roti Iya ya kan, roti. Pak? Tapi sebenarnya tepung gitu ya roti itu kan ada tepung ya. Iya gitu. Betul. Tapi lebih bagusnya sih nasi emang dibandingkan roti sebenarnya ya. Tapi harus bagi saya loh ya, seimbang. saya merasakan kayak gitu. Lebih enak nasi sebenarnya. Bapak ada pesan-pesan gak sih Pak buat anak-anak muda nih di luar sana buat ngebenerin pola hidupnya jadi lebih baik gitu? Hah? Pola hidup itu ya kebiasaan. Jadi kebiasaan lu di kebiasaan sesuatu yang dimulai dari kebiasaan jangan malas aja kan. Nah, Itu. kunci utama ya Kunci Pak. utama itu jangan malas. Iya. Lo kalau malas ya susah untuk merubah habit lu sendiri, merubah diri lu sendiri untuk berbuat baik itu kan harus dari hilangin rasa malas gitu. Betul. Semuanya itu dari malas kan. Lu mau ibadah juga kalau udah malas, Males. ya kan? Kelewat jadi. Lewat ini antara sholatnya entar habis itu kagak sholat. Iya. Jangan kalau mau ke gereja misalkan, antar aja nanti kan ada kebaktian malam, nanti ada lagi ntar siang, ntar sore apa-apa, ujung-ujungnya Nggak jadi. nggak jadi kan? Nggak berangkat. Padahal ke gereja cuma seminggu sekali. Iya. Misalkan pengalaman pribadi nih, Pak. Waduh. Iya, Suka tunda-tunda. iya makanya kan. Iya. Kayak bangun pagi, ntar Ah, aja mata aja nih ikut ikut ibadah yang sore habis itu enggak lagi rame. Iya. Malam nggak jadi. Malas Iya. jadinya. Sama gitu ntar sholat zuhurnya asar campur asar. Masih mending kalau tambah asar yang zuhurnya Bablas sampai bagus, Isya. sampai Isya. Iya, wah udah tidur. Males. Ya kan kayak gitu sih. Jangan malas, intinya itu jangan malas. Berarti kunci utama buat memperbaiki pola hidup itu ya Pak. Iya. Jangan malas. Kunci utama apa tadi? Kunci hidup buat memperbaiki pola Ya, hidup. pola Nah, hidupnya itu jangan males dan dipaksa. harus dipaksa. Ya dipaksa. Oke deh, Pak. Oke. Kayaknya kita udah sampai sini aja deh, Pak ya. Wah, sedih oke. banget nih. Waduh. Terus berpisah. Sebenarnya banyak banget nih pembahasan yang lebih di sini. Cuma ya ini pokoknya kunci utamanya nih pesan-pesan dari Pak Endi, jangan males Jangan Ya, malas. jangan malas. dan menjaga pola hidup, terus minum air putih yang banyak, Sama terus makan dipaksa. buah. Oh, Nah, harus iya. dipaksa. Harus dipaksa. Hal yang gak disuka harus dipaksa, apalagi itu kan kewajiban kita. Iya, Semua terbiasa untuk- jika dipaksa. Ya, Nah, benar. cakep banget tuh. Cakep. Cakep. Makasih ya Pak. Oke. Kasih banyak nih Siap. Pak. Udah datang. Wah, suguhannya masih penuh banget nih. Gak apa-apa nanti Ya. keluar. Oh, bungkus. Bungkus boleh. Oke deh, sekian ngomong-ngomong hari ini yang bisa sama Pak Endi, dan terima kasih buat Pak Endi untuk pembicara ini. Udah jadi narasumber hari ini ya Pak. Sangat-sangat hits. Wih, Bapak. sangat ganteng kan. Thank you ya Pak. Kasih banyak loh Pak. Ooh, if I got it, running on a feeling, thought I knew I forgot it. Neck against the ceiling, wear a suit if I got it. Tighter for a minute, girl. Ooh, if I got it, ooh, if I